Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan irahmahalik.com. Hari ini di seri belajar Scratch saya akan mencoba membuat beberapa video tutorial terkait dengan materi yang teman-teman sudah baca di website irahmahalik.com. Karena kita menggunakan Scratch 3 di dalam proses membuat beberapa games interaktif, jadi saya akan berupaya untuk membagi cara pembuatannya menjadi beberapa episode, ya paling banyak 4-5 episode, sehingga minimal teman-teman sudah bisa membuat sebuah games interaktif berbasis Scratch. Kita mulai saja. Di sini sekali lagi saya menggunakan Scratch 3, ini versi offline. Untuk versi online silahkan teman-teman akses di Scratch, website Scratch-nya langsung. Pada dasarnya langkah-langkah yang kita lakukan di sini sama persis dengan langkah-langkah yang dilakukan pada Scratch versi online. Ya, secara default tampilan Scratch itu ya seperti ini. Ini yang versi 3. Di sini kita diberi 3 tab utama, ada kode, kemudian kostum, ini untuk mengganti beberapa part yang ada di karakter atau malah membuat sebuah karakter baru, kemudian ada sound. Selain itu ada beberapa jendela seperti yang teman-teman lihat di sini di baris kode. Ini beberapa kode yang bisa kita gunakan untuk membuat interaksi karakter kita. Sementara di sini ini kanvas kerja, kemudian di sini bisa disebut preview window, kemudian di sini bisa disebut properties asset. Jadi bisa menambahkan beberapa karakter, kemudian menambahkan beberapa latar menggunakan fasilitas window ini. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke sesi pertama yang namanya membuat animasi menggunakan Scratch. Jadi di sini kalau kita lihat secara default Scratch sudah menyediakan satu karakter utama, ini kucing. Apakah kucing ini bisa beranimasi? Ya kita bisa lihat di kostumnya. Ternyata dia punya 2 gerakan berjalan sepertinya. Gimana caranya membuat karakter ini berjalan menggunakan kode yang sudah disediakan oleh Scratch. Oke, langkah pertama ini kita pilih dulu, kita defaultkan dulu ya. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih event. Ini kita tarik when jika bendera hijau diklik, maka si kucing akan bergerak. Event, kemudian motion akan bergerak. Maaf, dia akan bergerak selamanya ya. Berarti kita pilih control dulu, kemudian ambil forever. Selamanya, ketika bendera hijau diklik, selamanya karakter ini akan bergerak. Di motion, remove, kemudian ini step, ini seperti kecepatan gerak. Jadi semakin besar nilai yang kita berikan di sini, maka gerakan si kucing ini juga semakin cepat. Sebaliknya juga begitu, apabila ini semakin kecil, maka kucingnya ya bergerak semakin lambat. Ya kita coba saja. Nah, seperti itu ya. Misalnya ini kita ganti menjadi 4. Dia gerakannya lebih lambat. Tadi saya juga sempat menyinggung masalah animasi. Ini kan belum beranimasi ya, dia masih pijit, dia masih kaku gerakan. Untuk menampilkan gerakan yang ini, berarti kita harus menambahkan satu kode lagi yang namanya
looks, kemudian next costume. Oke ya, berarti di sini saya pilih move. Coba kita simpan di ini. Coba kita mainkan. Nah, oh, ini terlalu cepat. Mungkin bisa dikurangi jadi 2. Nah, teman-teman aturlah bagaimana bagusnya supaya animasi ini lebih lebih natural. Ini masih agak cepat. Kasih ganti sini 1. Coba saja utak-atik. Saya kira seperti itu. Apakah karakter ini bisa diganti dari segi warna atau dari segi bentuk? Ya, sekali lagi bisa. Kita masuk saja di kostum, kemudian misalnya untuk gerakan pertamanya ini mukanya ini berwarna gitu ya, ganti warnanya menjadi warna hijau, mungkin mau jadi Hulk. Nah, ini kita coba hasilnya. Kira seperti itulah basic animasi karakter yang bisa kita buat menggunakan Scratch. Langkah selanjutnya kita sudah mengetahui cara menganimasikan karakter ini. Nah, sekarang bagaimana karakter ini bisa digerakkan menggunakan misalnya mengikuti mouse. Jadi saya mau menggerakkan mouse ini, si kucing ini menggunakan mouse. Ini masih gerakan yang sama, masih coding yang sama. Kita harus menambahkan lagi dia sebuah event. Nah, di sini kita cari, maaf, bukan event, ini masih motion. Kita cari point towards mouse pointer. Jadi di sini saya tambah kira-kira seperti ini. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan bendera hijau di selamanya bergerak satu kecepatannya, kemudian berganti-ganti dan akan mengarah ke mouse. Coba saja. Nah, ini kan. Mana dia? Ayo sini. Kira seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin membuat sebuah objek yang bergerak sendiri secara acak, dan apabila dia menyentuh batasan layar, dia akan kembali memantul. Kita coba objek yang lain. Saya ambil dari sini ya. Kita pilih tikus lah. Tikus mana dia? Tikus? Oh, kita cari animals. Ada tidak tikus di sini? Kalau ada kucing sih biasanya ada tikus. Nah, ini. Oke. Kita sudah dapat tikus. Nah, ini dia tikusnya. Kita ingin tikus ini bergerak, dia akan bergerak, dan pada saat menyentuh batas area, dia akan memantul. Jadi dia bergeraknya random, kecoa ya. Nah, ini ukurannya kita ganti dulu, kita perkecil 60, rasa sudah normal lah. Nah, ini kemudian kita masuk ke event. Kita masih pakai ini, kemudian masuk di control, masih pakai ini, kemudian masuk di motion, kita juga masih pakai ini. Ini kita ganti dulu jadi 4 biar gerakannya terlalu cepat ya. Berikutnya kita menambahkan satu lagi yang namanya
event, maaf, control, ada bounce. Bounce di mana? Maaf, di motion. Nah ini, if on edge, bounce. Jadi ketika dia menyentuh batas, dia akan memantul. Kita cobalah. Ketika dia memantul, nah, gitu kan? Dia memantul. Nah, kita ingin pantulannya ini tidak hanya di bagian ini saja, tapi dia bisa ke segala arah. Kita tidak tambahkan coding lagi, kita hanya mengganti posisi dari arah pergerakan mouse-nya. Misalnya kasih agak miring sedikit seperti ini. Nah, gitu ya. Ini gerakannya terlalu lambat, cari depan. Nah, lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuat gerakan lain. Kita akan membuat sebuah gerakan lain menggunakan keyboard. Jadi kita akan mengontrol gerakan si tikus ini pakai keyboard. Tadi kita sudah pakai mouse. Nah, sekarang kita ingin pakai keyboard. Stop dulu. Kemudian ini boleh di delete. Kita cari objek yang lain. Misalnya ya jangan pakai objek yang sama ya. Bisa mungkin kita pakai objek yang lah, ini boleh. Pakai objek ini. Ini ganti juga 60. Nah, di sini set. Kita akan menavigasikannya menggunakan tanda panah atas, tanda panah samping kiri, samping kanan, dan tanda panah bawah menggunakan keyboard. Caranya masuk di kontrol, masuk di event, kemudian kita cari ini when click, kontrolnya itu masih forever. Kita tambahkan fungsi if then. Nah, ini if then. Motionnya tadi lupa, move 10. Oh maaf, salah ya. Ini kita if then, ini kita delete dulu saja. Nah, if then, if, nah, kita tambahkan sensing. If key, ini key, jika tombol up ditekan, maka Ctrl X motion, maka point in direction 0. Ini ya, bisa pakai ini digeser, saya pakainya langsung 0 ke atas. Dia akan bergerak 10 langkah. Kecepatannya 10. Sini ganti jadi 6 saja. Kemudian jika kita pakai if lagi, if then lagi, if then sensing di bawah point direction, ini bisa kita copy sebenarnya, tapi saya mau teman-teman misalkan tidak pakai copy ya. Motion, waduh lagi hujan ini. Motion, point direction, ini kita pakai minus 90. Ini kita pakai 180 ya. 180. Kita coba dulu lah, bisa tidak?
Oh, belum ada move 6. Nah, kira gitu. Nih. Oh, ini kita lupa kunci directionnya ya. Ini kita normalkan dulu lah. Ini directionnya tadi 90. Terus ini kita kunci supaya dia tidak goyang-goyang. Kita jalankan lagi. Nah, kan? Kiri kanannya belum. Kita tambahkan. Ini mungkin bisa di copy, duplicate, simpan di sini. Key right di kanan. Dia kanan itu 90 berarti. Nah, kan kemudian ini kita copy juga, pasang di sini. Left ini minus 90 kan, minus. Oke. Mainkan lagi, set atas bawah, set kiri kanan, atas bawah kiri kanan. Oke ya. Nah, sejauh ini kita sudah membuat beberapa gerakan, mulai dari menggerakkan karakter yang paling sederhana, kemudian menavigasikan karakter menggunakan mouse, kemudian menggerakkan karakter yang diberi batasan, kemudian yang terakhir ini menggerakkan karakter menggunakan navigasi keyboard. Nah, pertanyaan sekarang yang biasa muncul adalah bagaimana menggabungkan dua jenis gerakan dari dua jenis karakter yang berbeda di satu frame. Caranya ya tidak susah-susah. Misalnya ini si kepiting, ini tadi kepiting, kita ganti dulu agak kecil lagi, soalnya 40. Ini kepiting pasang di sini, kemudian kita tambahkan satu lagi objek. Tadi tikus ya, kita sudah bisa membuat tikus. Kepiting makannya tikus, bukan ya? Ya, nggak apa-apa lah. Kita cari apa? Kodok, ya, kodok. Oh, ini kodok. Ya, dia bisa apa ini? Ini apa ini? Nah, ini saja lah. Nah, kelinci kita ganti ukurannya juga jadi 60. Oke, kita kasih lagi even when klik control forever, dia akan motion. Kelinci kan agak cepat ya dari kepiting, berarti dia di sini 8. Kemudian ini directionnya kita ganti, kita agak kesiniin. Nah. Oke. Kita coba saja. Oh, ini belum, karena ini ada karakter apa, dia beranimasi kan, ini dia kan. Jadi kita tambahkan lagi looks, next costume, gitu kan. Ya, kita coba saja dulu lah. Cepat sekali. Dia hilang, dia seharusnya bounce. Nanti kita tambah lagi, kita tambah di sini motion when if on edge bounce. Nah, ini kan, kita coba, gitu kan. Nah, ini kurang kentara. Ini kalau kayak gini ya kita bisa tambahkan backdrops, misalnya di mana, tan.
kan. Coba lagi. Ini rincinya jelek ya kalau ini. Kita gantilah ini directionnya, do not rotate. Oh, ini lebih parah ini. Supaya dia lebih natural, ini left right. Nah, gitu kan. Gerakannya terlalu ini ya, 2. Sini saya makan kelinci. Oke, baik. Teman-teman sekalian, untuk seri pertama dari video tutorial kita tentang Scratch saya rasa sampai di sini dulu. Apabila ada beberapa karakter yang ingin teman-teman coba mainkan dan belum menemukan kodenya, ya boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nanti kita sama-sama cari dan sama-sama pelajari. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Salam.